Kalau ada masalah, kita pasti lari. Kelibaran zebra digigit singa, dia lari bersama gigitan singa itu. Daripada lari dengan gigitan singa, lebih baik hadapi singa itu. Meskipun tahu akan terluka, gitu kan? Dengan 10 pemuda pada saat itu, Soekarno sudah berani untuk mengguncangkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kedengeran nih suara saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu salam tadi sekaligus ngetes mic ya, suaranya masuk atau enggak. Selamat datang ayah, bunda, kakak-kakak, semua yang sudah hadir di sesi sharing session yang diadakan oleh Tala Kembara sebelum pengembaraan dimulai ya. Ini adalah agenda rutin biasa kami selenggarakan sebelum pengembaraan dimulai bagi Bapak, Ibu, kakak-kakak semua yang mau mengenal seperti apa proses belajar di Spiritual Adventure. Malam ini perkenalkan saya Budi, kemudian ini ada rekan saya Kak Agus. Kami insya Allah berdua akan ngobrol-ngobrol ya di di malam ini sampai waktu yang kita lihat nanti. Sampai waktu yang kita lihat nanti bakal sampai jam berapa. Umumnya biasanya jam 9 udah selesai, tapi kalau diskusi dan tanya jawabnya menarik, kita siap melayani. Kita siap melayani. Oke, baik. Ini sudah ada siapa aja yang bergabung, boleh kita perkenalan dulu ya, Bapak Ibu, supaya lebih akrab gitu. Di sini ada siapa aja nih? Saya coba sebut ya. Izin ya untuk menyebut namanya yang ada di Zoom di sini. Paling atas ada Bapak atau Ibu Averina. Selamat malam. Selamat malam Bu Ave atau Pak Bu Rina kayaknya ya. Apakah mendengar suara saya? Iya, malam Pak Budiana. Oke, dari mana nih Bu? Saya manggilnya apa Ibu ya? Bu aja, Ave boleh. Oke, baik. Dari mana domisilinya? Iya, salam kenal semua. Aku dari Jakarta, Pak. Dari Iya. Jakarta. Oke. Dari suaranya saya menduga ini masih muda. Benar atau tidak benar? Setengah muda, setengah tua ya, Pak. Nggak muda-muda banget. Oke, baik-baik. Kenapa bergabung di sharing session ini nih? Ada alasan tersendiri kah? Menarik sih, Pak. Bisa belajar sambil jalan-jalan ya. Iya, betul. Oke, jadi tujuannya karena tertarik dengan programnya, kemudian ingin cari tahu seperti apa gitu ya? Iya, betul, Pak. Siap. Terima kasih banyak. Karena nggak muda, nggak tua, saya manggilnya kakak deh ya. Terima kasih banyak Kak Ape sudah gabung. Baik, Semoga terima nanti kasih, Pak. menemukan manfaat. Baik. Oke, berikutnya ada Bu Dini Ryan. Kayaknya saya kenal deh dari namanya. Ini apakah Bunda Dini orang tua dari Ryan? Nararian? Apakah benar? Benar, Kak. Gimana sih? Suaranya putus-putus nih, Bunda. Iya, lagi di jalan, Kak. Oh, oke. Tapi benar tebakan saya. Benar, 100. Nanti dapat voucher. Asik. Ditukernya kemana nih? Terima kasih banyak Bunda Dini, berjumpa kembali ya.
Kita Sama-sama. lama nih tidak bersuah, tidak cuap-cuap. Iya, benar. Mudah-mudahan sehat ya semua sekeluarga ya. Amin, amin, amin. Amin. Hati-hati di perjalanan, Iya, selamat Kak. sampai tujuan. Sama, Baik. Kak. Oke, oh iya Bapak Ibu, kakak-kakak semua dalam sesi ini tuh kita anggap aja kayak lagi di rumah makan atau kayak lagi di kafe. Sebenarnya saya pengen nyebut warkop ya, tapi kan saya nggak tahu ya Bapak Ibu semua preferensinya di mana kalau ngopi ya. Kalau saya kan warkop ya. Anggap aja di tempat seperti itu yang artinya adalah di sini tuh kita egaliter ya. Semua sama rata, tidak berarti ada yang guru dan murid, karena ini sharing aja. Artinya nanti Bapak Ibu pun kalau misal mau bertanya di tengah sesi, itu silahkan disampaikan aja. Mau bertanya atau menyampaikan pernyataan gitu ya. Pertanyaan atau pernyataan itu disampaikan aja, nggak apa-apa. Nggak harus menunggu, ini udah sesi tanya jawab nggak ya gitu. Di tengah sesi tanya aja nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Berikutnya nih dari list nama berikutnya di bawah ada Kaila. Apakah ini Kaila yang pernah saya temukan di Singosari tempo hari itu? Iya, selamat malam Kak. Assalamualaikum. Ini bundanya Kak, kebetulan. Waalaikumsalam. Wah, Kak Kailanya ikut nggak ini Bunda? Ada di dekat saya. Oke, baik. Salam kenal, kita ketemu lagi ya. Iya Kak. Terima kasih sudah bergabung Bunda Kurnia. Mudah-mudahan nanti bisa menemukan manfaat dari pertemuan malam ini ya. Siap, semoga. Oke, terima kasih banyak. Berikutnya ada Ibu Maesari. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam, salam kenal semua. Waalaikumsalam. Bu Mae dari mana nih? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Oke, ada jangan-jangan saudaraan sama Kak Ave nih. Asal tuduh aja ya. Bunda Mae dari Jakarta. Kenapa gabung di sesi malam ini? Karena tertarik dengan programnya. Oke, ada berencana untuk mendaftarkan putra-putrinya atau gimana? Tahu lebih. Kebetulan saya punya anak laki-laki, jadi kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Kalau memang cocok. Kecu dong ya. Iya. Kalau memang cocok mungkin nanti anak saya bisa saya arahkan ke sana gitu, Kak. Amin. Semoga Allah mudahkan ya, Bunda Mae. Amin. Terima kasih banyak sudah bergabung. Nanti Sama-sama. apakah datang ke rumah atau enggak, semoga dapat manfaat dari pertemuan malam ini ya. Amin. Terima kasih, Amin. Kak. Oke. Berikutnya juga ada Bapak atau Ibu meditasi anak Madiun. Saya nggak tahu ini Bapak atau Ibu, tapi yang pasti dari Madiun. Salam kenal, saya Wulan dari Meditasi Anak Madiun. Salam kenal juga Bunda Wulan. Wow, dari Madiun nih. Kenapa kok ada di sini? Saya melihat flyer di IG ya, dan kebetulan menjelang liburan dan anak saya senang dengan kegiatan tersebut. Barangkali nanti anak saya mau, karena domisili anak saya di Solo, sementara saya di Madiun. Oke, lagi boarding kah di Solo atau gimana? Ya, menempuh pendidikan di Solo dan menjelang liburan kan nanti. Nah, biasanya liburan memang saya arahkan untuk ikut kegiatan positif, salah satunya seperti ini. Karena saya belum tahu, makanya malam ini saya ikut Zoom dulu untuk lebih tahu lah, kan begitu. Mohon maaf off kamera. Tidak dimaafkan. Nggak apa-apa, aman aja kok. Tenang ya Bunda Wulan. Terima kasih banyak sudah Bunda Wulan. Terima kasih banyak sudah gabung ya. Mudah-mudahan nanti kita lihat ya ada kecocokan atau enggak pada saat kita menjelaskan programnya Ya, seperti sekilas apa. melihat sih sesuai dengan angan-angan, tapi coba nanti penjelasannya seperti apa. Betul. Berhati-hati dengan ekspektasi. Iya. Oke.
Baik, saya ingin menyapa semuanya ya meskipun 11 orang ya gabung, tapi waktu sudah menunjukkan 19.44, kita akan segera mulai sharing malam ini. Sedikit mengingatkan kembali Bapak Ibu semuanya, dalam sharing ini di waktu yang kita lihat nanti sampai jam berapa, akan ada 2 sesi ya dari apa yang akan kita sampaikan. Pertama dari Kak Agus nantinya yang akan membahas tentang sesuatu yang menarik, fenomena saat ini, dan kenapa kemudian pembelajaran berbasis pengalaman itu penting. Nanti saya bagian teknis-teknis aja. Saya yang bagian jelasin teknisnya seperti apa program Spiritual Adventure, dan sekaligus mohon izin saya akan jualan ya. Jualan program Spiritual Adventure ini tentunya ya. Nah, kalau tertarik ayo bisa mampir ke rumah tadi ya, kalaupun enggak kita semoga bisa bersilaturahmi dan bisa ketemu di pertemuan-pertemuan yang bermanfaat ke depannya. Oke, sekali lagi juga Bapak Ibu yang mau bertanya nanti kita lihat apakah ada sesi tanya jawab khusus atau enggak, kita ngalir aja. Kalau di tengah sesi itu Bapak Ibu mau bertanya, langsung aja dituliskan di kolom chat, raise hand ya, angkat tangan, disampaikan langsung juga nggak apa-apa, nggak masalah. Baik, kita mulai. Saya tanya dulu ke pemateri pertama. Kak Agus, are you ready? Oke, Kak Redi. Insya Allah Kak Budi, apakah Kak Budi bisa membantuku untuk share screen atau aku yang... Oh gitu, siap. Sebentar, saya download dulu ya. Oke, baik. Soalnya takutnya suka gangguan kalau saya yang share screen. Aman. Oke, baik. Bapak Ibu, jika begitu saya izin untuk mempersilahkan ruang, waktu, dan Zoom-nya ke Kak Agus Akmaludin. Oke. Ya, sama namanya Kak Akmal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kate jenengku sing tak gawe Akmal. Waalaikumsalam. Ya namanya sama ya Pak, Akmal. Nama Agus itu udah pasaran banget nih. Tapi beruntung ada nama Akmal, ada juga yang sama, alhamdulillah. Oke, ayah bunda sekalian, kakak-kakak sekalian, hari ini saya insya Allah akan membuka obrolan tentang pengembaraan growth mindset dan performa anak. Nah, sebenarnya materi atau diskusi yang saya sampaikan ini hanya pembuka dari pemateri yang sesungguhnya, yakni Kak Budi. Jadi saya hanya mengantarkan Kak Budi gitu untuk memberikan prolog kepada ayah bunda sekalian. Itulah intinya seperti itu. Baik, perkenalkan nama saya Agus Akmaludin, Bunda udah tahu, dan saya temannya Kak Budi dan co-founder dari Talak Kembar. Oke, langsung saja, kurang lebih 30 menit ke depan lah kita akan diskusi tentang hal ini, tema ini, insya Allah. Dan seperti kita tahu bahwa diskusi itu dua arah ya. Jadi ketika saya nanya, ayah bunda atau kakak-kakak semua boleh dengan sangat untuk menjawab atau merespon. Agar saya tidak merasa ngobrol sendirian kayak seseorang. Nanti tetangga saya penasaran itu kenapa ngobrol sendiri. Malum dia caleg gagal. Bisa kayak gitu. Oke, langsung saja ayah bunda saya mulai. Pertama, pernah nggak ayah bunda ngalamin momen seperti ini? Kamu tuh ya, udah aku kasih tahu beberapa kali, kok nggak ngerti-ngerti, kok nggak berubah-berubah. Ada yang pernah ngalamin momen seperti itu nggak? Ada yang relate nggak dengan hal itu? Seseorang anak kita, misal, kalau kita punya anak kita, adik kita, sudah dikasih tahu berkali-kali, tapi dia itu kok nggak berubah-berubah gitu. Ada yang sama nggak sih? Atau kalau guru muridnya seperti itu? Boleh di kolom chat juga. Atau alhamdulillah anak saya mah kalau udah dikasih tahu sekali langsung nurut, langsung berubah. Luar biasa Kak, anak saya mah memang wah relate Kak gitu. Dan ini mungkin relate bukan hanya dengan ibu
Maisari, tapi juga dengan orang tua yang ada di seluruh dunia seperti ini gitu. Guru-guru pun demikian gitu. Banyak guru-guru yang ngedumel ke siswa, kamu tuh udah aku kasih tahu berkali-kali kok nggak ngerti-ngerti, kok nggak paham-paham, kok nggak berubah-berubah, masih aja tetap melakukan kesalahan yang sama gitu. Padahal udah dikasih tahu. Nah gitu, sebagian yang baru punya anak balita iya banget gitu. Betul-betul. Dari mulai balita sampai remaja, bahkan sampai tua juga sama aja. Dikasih tahu tuh, kok nggak berubah-berubah. Bahkan bos ke karyawannya, ke stafnya, ke teman-temannya atau ke pekerjanya itu juga sama gitu ya. Kenapa hal demikian terjadi, ayah bunda sekalian? Itu karena tahu itu belum tentu paham, dan paham itu belum tentu bisa membuat seseorang tergerak untuk berubah. Nah, sekali lagi saya ulangi, tahu itu belum tentu paham, dan paham itu belum tentu menggerakkan seseorang untuk berubah. Artinya, kita jangan berpikir bahwa semakin banyak informasi yang kita berikan kepada anak kita, maka anak kita tuh semakin cerdas. Belum tentu. Belum tentu. Semakin banyak pengetahuan yang kita berikan kepada murid kita, kepada anak kita, maka semakin hebat dan berubahlah mereka. Belum tentu. Paham ya? Iya betul. Karena saya tuh orang Sunda, Kak Budi, jadi takutnya disangkanya nggak bisa bilang F gitu. Jadi paham saya nulisnya. Bisa aja ngeyelnya gitu. Tidak sesuai EYD juga ya. Nah, lalu bagaimana pemahaman itu tercipta gitu? Bagaimana supaya seseorang itu jadi paham, anak kita itu jadi paham? Ini sebelum mereka berubah ya. Sebelum berubah itu harus paham dulu. Nah, pemahaman itu tercipta ketika pengetahuan atau informasi bertemu dengan pengalaman atau adanya koneksi yang tersambung antara pengetahuan dan atau pengetahuan tentang apa yang dipelajari dengan apa yang dialami. Itulah yang melahirkan pemahaman. Jadi ada pengetahuan relate dengan pengalaman, jadi pemahaman. Sampai sini paham? Paham, Kakak. Karena saya sudah memberikan pengetahuan dan itu sudah relate dengan pengalaman Ibu Bapak. Jadi sampai sini Ibu paham. Nah, yang itu yang dimaksud dengan pemahaman. Ketika pengetahuan relate dengan pengalaman. Definisi ini kita simpan karena nanti akan di callback. Next. Lalu selanjutnya setelah kita paham atau setelah paham bagaimana seseorang itu bisa berubah gitu. Itu paham selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Nah, lalu apa korelasinya dengan pengembaraan? Kan judulnya pengembaraan, growth mindset, dan performa akademik. Lalu apa korelasinya dengan pengembaraan? Ada riset menarik tentang kerucut pengalaman berdasarkan teori Edgar Rittel itu. Bahwa, lihat piramida yang ada di depan ini, Bunda sekali. Bahwa ternyata semakin banyak indera yang digunakan, maka semakin besar pengalaman itu diingat. Semakin banyak indera yang digunakan, maka semakin besar informasi atau pengalaman itu diingat. Saya ambil contoh. Ayah bunda mungkin masih ingat kemarin makan apa. Benar nggak sih? Ada yang ingat kemarin makan apa? Atau ingat nggak punya temen yang kejadian menarik ketika SD bersama teman-teman sekolah, SMP atau SMA gitu? Ada nggak kejadian menarik? Misal kalau saya punya teman dia itu cepirit di kelas gitu ya. Itu teringat-ingat sampai sekarang. Atau baju lebaran yang kita pakai tahun lalu. Ada yang ingat? Pasti sebagian besar ingat. Tapi ingat nggak informasi
yang kita dapatkan misal kemarin apa saja, mungkin lupa. Tapi kemarin makan apa masih ingat, betul nggak sih? Tapi kalau informasi kemarin yang saya dapatkan apa saja, itu lupa banget itu. Hal-hal tidak penting itu tidak akan kita ingat. Hal-hal yang tidak berpengaruh terhadap emosi itu tidak akan kita ingat. Tidak menarik itu tidak akan ingat. Lalu kenapa makan yang seadanya itu mungkin tidak menarik, tidak menggugah emosi dan sebagainya, tetap kita ingat karena banyak panca indera yang digunakan ketika kita makan. Kita meraba dengan kulit, kita mencium dengan hidung, kita melihat dengan mata, kita merasa dengan lidah. Semakin banyak indera yang digunakan dalam suatu proses mengolah informasi, maka semakin lamalah atau semakin kuatlah hal itu diingat. Makanya banyak guru tuh yang dia itu ngobrol panjang lebar dari awal sampai akhir. Terus besoknya muridnya ditanya lagi, muridnya lupa kemarin belajar apa gitu ya. Karena dia tidak memberikan pengalaman dengan panca indera yang lebih banyak. Nah, pengembaraan itu memberikan pengalaman, bukan hanya pengalaman tapi juga pengalaman gitu. Karena kita mengembara di alam. Dalam mengembara bukan banyak, semua panca indera kita gunakan untuk belajar. Tidak hanya mendengar, melihat, merasakan, mencium, bahkan indera keenam kita, emosi kita ikut terlibat di sana. Sehingga semakin membekaslah ingatan terhadap pengalaman tersebut. Dibanding dengan hanya membaca, atau misal seperti ini. Kita mau menjelaskan tentang daya juang ke si anak. Guru-guru misal biasanya di kelas, dia menjelaskan daya juang adalah bla 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 bla. Definisi daya juang menurut A, definisi juang menurut ahli psikologi, definisi daya juang menurut ahli nujum, kok ahli nujum? Definisi daya juang menurut siapa gitu ya. Nah, itu hanya baca saja. Diingat semua 10%. Tapi kalau misal dia mengalami dengan panca inderanya tentang daya juang, itu ingatannya akan semakin membekas, ya Buddha sekalian. Nah, itulah kenapa pengalaman itu penting dalam proses pembelajaran. Gitu. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Jadi tadi pemahaman itu adalah ketika informasi relate dengan pengalaman. Nah, dan pengalaman inilah sangat penting untuk membuat pembelajaran semakin membekas. Dan pengembaraan itu memberikan pengalaman. Jadi, dalam pengembaraan spiritual adventure khususnya, itu bukan hanya mengejarkan tentang tahu, agar tahu saja, tapi juga agar paham. Apa bedanya Bang Messi? Tahu dengan paham. Beda antara tahu dengan paham. Kalau tahu itu hanya mengetahui fakta. Misal, aku tahu bahwa matahari terbit di timur. Aku tahu matahari terbit di timur. Ya, aku tahu karena aku melihat fakta itu. Tapi kalau paham, aku paham mengapa matahari terbit di timur. Dia tahu sebab akibat proses dan lain sebagainya tentang kenapa matahari terbit di timur. Itu bedanya orang yang tahu daya juang dengan paham daya juang. Orang yang tahu daya juang, dia menjelaskan daya juang adalah set informasi yang diberikan, fakta-fakta, penjelasan dan lain sebagainya. Tapi di pengembaraan kita memberikan pemahaman agar dia paham. Sehingga dia tahu bahwa oh ternyata ya, saya itu kalau tidak berjuang, saya itu akan ketinggalan rombongan. Kalau saya menyerah, saya tidak akan sampai puncak. Akhirnya saya paham, misal ibunya ngasih tahu di rumah, nah kamu tuh harus berbuat baik ke semua orang, nanti kalau enggak, kamu pasti tahu akibatnya. Iya bunda. Dia hanya tahu saja, oh iya saya harus berbuat baik. Tapi misal
Ketika di pengembaraan, dia berbuat tidak baik justru kepada seseorang, baik itu ke orang lain maupun ke rekan sepengembaraannya. Hingga menyebabkan si rekan pengembaraannya atau orang lain ini tuh berlaku tidak baik pula terhadap dirinya. Dia akibatnya menerima konsekuensi atas perbuatan tidak baiknya tersebut. Itu akan lebih membuat dia paham daripada sekedar dia tahu. Oh, saya paham. Kenapa bunda saya sekarang mengajarkan bahwa saya harus berbuat baik? Ternyata ketika saya tidak berbuat baik, saya ditonjok oleh orang tersebut. Nah, ini yang disebut dengan pemahaman. Kadang untuk memahami sesuatu itu memang butuh pengorbanan. Next. Jadi, pembaraan memberikan pemahaman. Lalu apa hubungannya dengan growth mindset, Bang Messi? Nah, jika Ibu Bapak pernah ikut kelas growth mindset-nya Tala Kembara, gitu, kita akan tahu bahwa menurut Profesor Carol Dweck, mindset pola pikir seorang manusia itu terbagi dua. Ada growth mindset, ada fixed mindset. Growth mindset itu seseorang yang berpikir bahwa kecerdasan seseorang itu, mentalitas seseorang itu bisa bertumbuh seiring dengan usaha dan belajar. Tapi fixed mindset, dia berpikir bahwa kalau dulu saya bodoh, ya selamanya saya bodoh. Kalau nilai matematika saya 0, ya berarti saya bodoh. Kalau saya memang tidak bisa, ya berarti saya tidak bisa. Nah, itu fixed mindset. Dan kabar buruknya ya bunda sekalian, 60% menurut data PISA itu Indonesia itu fixed mindset. Jadi 60% atau 1/3, bukan 60%, 60% berarti. 2/3 berarti ya. 2/3 dari rakyat Indonesia itu siswanya itu fixed mindset. Dan itulah kenapa ranking visa kita itu di bawah, selalu di bawah. Dan yang menarik adalah menurut visa tahun 2018, sebelum sekarang diperbaharui, ada negara yang tiba-tiba melonjak naik ranking jadi papan atas. Namanya Estonia. Biasanya papan atas tuh ya kalau Finland, Singapura, dan lain sebagainya lah. Sekarang sudah bergeser ke Cina dan lain sebagainya. Ini tiba-tiba Estonia naik. Dan setelah disurvei, ternyata Estonia itu adalah negara dengan komposisi siswa atau anak-anak yang growth mindset-nya paling banyak. Jadi growth mindset itu sangat berpengaruh terhadap performa seorang siswa. Lalu apa perbedaannya fixed mindset dengan growth mindset ini? Inilah yang akan mereka alami ayah bunda sekalian, bukan hanya di pengembaraan tapi memang juga di kehidupan. Pertama, menurut Prof. Carol Dweck, ada 5 perbedaan seseorang anak itu fixed mindset atau growth mindset. Yang pertama adalah ketika diberi tantangan, dia akan menerimanya, itu growth mindset. Tapi jika dia akan menghindar, itu fixed mindset. Ciri anak fixed mindset itu seperti itu. Kedua, ciri anak yang growth mindset, ketika menghadapi hambatan, dia akan bertahan. Tapi yang fixed mindset, ketika menghadapi hambatan aja sedikit, dia akan menyerah. Aduh kak, aku nggak bisa kak, gitu ya. Sedang yang ketiga, seorang yang growth mindset, dia akan melihat usaha atau ikhtiar itu sebagai hal yang bisa memperbesar peluang. Opsi sekarang mungkin butuh, tapi jika kita berikhtiar, insya Allah peluangnya akan semakin banyak. Itu yang growth mindset. Kalau yang fixed mindset, buat apa? Usaha capek-capek, hasilnya tetap sama, mubazir. Itu fixed mindset. Ketika dikritik misal, anak yang fixed mindset itu, dia menganggap kritikan itu sebagai serangan. Wah, dia ngeritik saya, dia nggak suka ke saya, dia menyerang personal saya nih. Tapi seseorang yang growth mindset, ketika dikritik, dia akan menganggap itu sebagai feedback, informasi. Oh, ternyata kekurangan saya itu di bagian sini gitu. Oh, ternyata saya itu membuat orang lain tidak nyaman di hal ini gitu. Inilah yang nanti membuat dia improve, berubah lebih baik lagi, mendapatkan informasi ini, feedback ini. Ini kalau dia growth mindset. Yang terakhir, perbedaan menurut Prof. Carol Dweck itu, ketika melihat kesuksesan orang lain, orang-orang yang fixed mindset itu akan menganggap itu sebagai ancaman.
Sedangkan orang yang growth mindset, dia akan merasa terinspirasi. Nah, kelima hal ini itu akan pasti dialami ketika pengembaraan. Mereka akan mendapatkan tantangan, bahkan dimulai dari kelas pembekalan. Mereka akan mendapati hambatan, pasti. Mereka juga akan berusaha. Mereka nanti akan diberikan feedback, baik oleh mentor, temannya, ataupun oleh orang lain yang tidak dikenal gitu. Dan mereka juga pasti akan menghadapi orang-orang yang inspiratif selama pengembaraan. Jadi ke tempat-tempat kita mengembara, kita akan belajar kepada orang-orang yang kita desain bisa memberikan pengalaman luar biasa bagi para pengembara. Nah, hal ini itulah yang mentor Tala Kembara latih selama pengembaraan. Kita melatih para pengembara untuk bisa menerima tantangan, untuk bisa bertahan ketika hambatan, untuk bisa melihat usaha sebagai memperbesar peluang, untuk belajar menerima feedback, dan untuk belajar melihat inspirasi dari orang lain. Inilah yang didesain oleh Tala Kembara melalui mentor-mentor agar si pengembara itu memiliki growth mindset. Karena apa? Bahayanya adalah ketika seorang guru di kelas, anak ayah bunda semua itu growth mindset nih. Tapi guru di kelasnya fixed mindset. Itu kata Prof. Dweck, maka bisa dipastikan anaknya akan jadi fixed mindset. Karena terpengaruh oleh didikan atau istilahnya fixed mindset voice dari gurunya. Sebaliknya, jika gurunya growth mindset, anak yang fixed mindset itu akan terbawa menjadi growth mindset karena ya terpengaruh oleh growth mindset voice dari gurunya. Next. Jadi dari tadi kita ngomongin mindset nih. Jadi apa itu mindset? Menurut Prof. Zohan Yoga, kumpulan keyakinan, cara berpikir yang menentukan reaksi dan pemaknaan. Kata kuncinya reaksi dan pemaknaan seseorang terhadap sesuatu peristiwa atau kejadian. Nah, sampai sini saya mau nanya kepada Ayah Bunda. Pertanyaan saya simple. Menurut Ayah Bunda, ban bocor itu hal yang bagus atau hal yang buruk? Boleh dikom. Kita mau berangkat ke kantor nih. Tiba-tiba ban saya bocor. Nah, itu hal bagus atau hal buruk nih? Boleh dijawab. Bagus Kak, jadi libur. Bagus, jadi lebih wow, out of the box sekali nih mindsetnya. Gimana ya Bunda, saya mau nanya nih jawabannya apa? Nambal bannya jam 8 ya itu. Ya, masuknya jam berapa itu? Silakan Ayah Bunda, saya mau nanya nih, silakan jawab di kolom chat. Menurut Ayah Bunda, ini nggak ada salah, ini nggak ada salah benar. Ini tentang ini jidat, enggak. Ini tentang mindset. Menurut Ayah Bunda, Jadi ban bisa bocor berbagi ke tukang tambal ban nih pagi-pagi. bisa jadi berbagi ke tukang tambal ban pagi-pagi. Atau juga bisa mengeluh, betul nggak? Aduh, ban saya bocor nih, saya harus keluar uang, waktu saya terlambat. Peristiwanya sama, tapi cara seorang bereaksi dan memaknai itu berbeda. Itu yang dimaksud dengan ini, jidat, mindset. Itu yang disebut mindset. Bagaimana seseorang bereaksi, berespon, dan memaknai sesuatu. Kasus tadi, hambatan, tantangan, itu tergantung mindset ya, bagaimana dia memaknai dan merespon itu. Nah, itu pentingnya growth mindset, Ayah Bunda sekalian. Lalu, pertanyaan selanjutnya, lalu Kak, kenapa sih Ayah kenapa anak saya atau misal kenapa seseorang itu bisa jadi fixed mindset, Kak? Apa sih yang mempengaruhi mindset itu terbentuk? Nah, ini yang dijelaskan selanjutnya. Jadi bagaimana mindset ini terbentuk?
Nah, kita tahu bahwa teori psikologi ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Secara singkat, 80% aktivitas kita dikendarai oleh pikiran bawah sadar. Apa bedanya pikiran sadar dan bawah sadar? Pikiran sadar itu misal tentang fungsinya untuk misal mengidentifikasi, membandingkan, menganalisis, memutuskan. Mau beli A atau B, mau nyekolahin anak A atau B, mau memasukkan ke Tala Kembara atau tidak, itu pilihan sadar. Tapi kebanyakan dari kita itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar dalam kehidupan sehari-hari. Lah kok bisa? Kayak konten kreator lah kok bisa. Contohnya seperti ini Bunda. Ketika Bunda lapar, apa yang Bunda lakukan? Apakah Bunda mengidentifikasi? Apakah ini benar lapar? Atau jangan-jangan mahku yang kambuh? Atau lalu membandingkan, apakah lapar ini sama dengan laparnya orang lain? Apakah lapar ini memang membutuhkan karbohidrat atau protein? Lalu diputuskanlah, kayaknya saya harus makan ini deh kan. Jadi filsuf gitu. Nah, nggak seperti itu kan. Ketika kita lapar, ya udah kita berangkat ke dapur, ambil nasi kalau Bunda makan nasi, lalu makan tanpa proses analisis dan lain sebagainya. Itu dikendalikan oleh alam bawah sadar. Bahkan ketika kita mau pup misalnya, kita langsung berangkat ke mall, enggak lah, ke WC kan. Ketika mau pup, kita langsung berangkat ke WC. Dan itu dikendalikan oleh alam bawah sadar. Ketika kita bangun, lalu kita pegang HP, itu dikendalikan oleh alam bawah sadar. Ada yang seperti itu nggak sih? Bangun, pegang HP, lihat, scroll. Itu alam bawah sadar itu. Pokoknya segala perbuatan yang prosesnya tanpa proses berpikir dahulu alias langsung aja itu alam bawah sadar. Dan 80% telah masuk seperti itu. Makanya ini menyangkut tentang kebiasaan, kepribadian, kepercayaan, dan mindset ini ada di pikiran bawah sadar ini. Dan akhlak, nih, definisi akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah sesuatu yang menetap dalam jiwa dan muncul dalam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran terlebih dahulu. Artinya dalam alam bawah sadar. Contoh, akhlak Kabudi itu terlihat misal ketika Kabudi tersandung batu lalu bilang anjing. Itu akhlak Kabudi itu. Tersandung batu, anjing. Ya, maaf ya Bunda. Nah, ketika Kabudi bilang anjing, ya itu emang akhlaknya Kabudi kayak gitu. Anjing itu. Jadi akhlak itu adalah perbuatan yang prosesnya itu tidak perlu dibuat-buat, natural begitu saja muncul begitu saja, ada di alam bawah sadar kita. Itu akhlak, kata Imam Al-Ghazali. Nah, ini juga akhlak ini juga menyangkut mindset, pola pikir. Bagaimana dia mereaksi, memaknai gitu. Jadi ketika kita ingin membentuk akhlak yang baik seseorang, sejatinya kita sedang membentuk mindset yang baik seseorang gitu. Ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana nih alam bawah sadar mindset ini terbentuk? Ada 3 hal. Yang pertama, figur otoritas. Seseorang yang kita anggap penting. Sadar nggak sadar, orang yang kita anggap penting itu berpengaruh di hidup kita. Misal Kak Budi, dia misal belajar tentang tentang learning dari guru kita semua, misal Dr. Surya Krisnanda gitu. Nah, sadar tidak sadar, pemikiran dari beliau itu berpengaruh terhadap mindset kita. Pun saat kita belajar kepada orang lain. Makanya dalam Islam, yang harus dijadikan uswatun hasanah itu siapa? Bukan idol K-pop, betul nggak? Bukan Jimin, bukan Taehyung, bukan Kim Jong Un. Kok ke sana? Tapi Rasulullah yang jadi figur otoritas, karena itu akan mempengaruhi terhadap mindset gitu. Yang kedua, komunitas otoritas, lingkungan yang berpengaruh yang dianggap penting. Gitu. Makanya misal, anak tuh nggak pernah diajarin ngomong kasar, tapi sehari-hari ngomong kasar. Ternyata lingkungan pertemanan dia, baik itu teman online atau teman gaul, itu ngomongnya kasar. Sadar nggak sadar, berpengaruh terhadap alam bawah sadar dan mindset dia. Bagaimana bereaksi dan memaknai. Ketika orang tuanya marah, dia ngomong kasar. Itu karena komunitas otoritasnya. Makanya,
eh, salah satu gubernur di Jawa Barat, dia membuat sebuah komunitas buatan di barak militer gitu. Karena itu, dia ingin membuat sebuah lingkungan yang berpengaruh terhadap alam bawah sadar si anak di komunitas di barak itu. Yang ketiga adalah sensational feeling. Ini perasaan yang sangat luar biasa membekas di diri seseorang. Boleh jadi dia terinspirasi, bahkan boleh jadi dia trauma, sehingga masuk ke dalam alam bawah sadar dia. Nah, ketiga hal ini direpetisi atau terus-menerus diulang-ulang. Terus-menerus diulang-ulang. Akhirnya jadilah tersimpan di dalam alam bawah sadar, jadilah mindset, jadilah akhlak dia, jadilah bagaimana dia mereaksi dan memaknai. Nah, kurang lebih seperti itu. Itulah kenapa ketika misal Tala Kembara mau dibuat berapa grup, yang kita persiapkan itu apa? Justru bukan destinasi-destinasi mau kemana dan sebagainya, enggak. Yang kita siapkan itu adalah mentor-mentornya. Saya masih ingat Kak Budi menugasi saya untuk membuat kelas khusus pembinaan kepada mentor beberapa pertemuan. Karena mentor inilah yang kelak mendampingi para pengembara. Kita pastikan mentor-mentornya itu memang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Dia growth mindset, dia bisa diteladan dan lain sebagainya. Karena dia akan berpengaruh dalam pengembaraan terhadap mindset atau akhlak si para pengembara gitu. Makanya program ini meskipun diduplikasi oleh orang lain itu tidak akan sama karena memang mentornya tidak sama gitu. Seperti itu ayah bunda sekalian. Next. Sampai sini dulu nih. Sebelum saya lanjut, berapa slide lagi ya ini Kak Budi? Sedikit lagi ya. Ini yang terakhir. 2 lagi ya? Ini, setelah ini ada terakhir. Oke. Nah, ayah bunda sekalian, jadi bagaimana growth mindset ini terakhir ya. Bagaimana growth mindset ini bisa berpengaruh terhadap performa akademik seorang anak, pencapaian seorang anak, itu sangat berpengaruh. Siklusnya seperti ini. Ketika seorang anak dia sudah memiliki pola pikir yang growth, yang bertumbuh, dia akan berpikir bahwa saya kayaknya bisa lebih baik dari ini, saya bisa lebih cerdas dari ini, saya bisa lebih perform dari ini. Makanya ketika dia berpikir seperti itu, reaksi dia, maknai dia adalah saya harus punya tujuan belajar, saya harus berusaha lebih keras lagi. Akhirnya dia menyisihkan waktu untuk terus belajar, dia lebih banyak keras. Akhirnya hasil dari usaha yang dia lakukan, menyisihkan waktu, belajar lebih keras, itu membuat dia mendapat capaian lebih tinggi. Akhirnya membuat dia semakin yakin, akhirnya saya bisa seperti apa yang saya pikirkan tadi. Sedangkan orang yang fixed mindset, karena dia fixed mindset, akhirnya apa? Usaha yang dia lakukan tidak maksimal. Ah, buat apa? Percuma. Aku mah dari dulu udah gini. Nah, gitu. Fixed mindset. Akhirnya yang dia lakukan adalah tidak maksimal. Dia tidak mengeluarkan seluruh potensinya. Hasilnya apa? Hasilnya ya tidak maksimal. Karena usahanya tidak maksimal. Hasilnya yang tidak maksimal menambah keyakinan dia. Tuh kan, kata aku juga, aku mah nggak bisa. Ini adalah sebuah lingkaran setan dalam diri orang-orang yang fixed mindset. Harus segera diselamatkan gitu ya. Nah, kurang lebih itulah ayah bunda sekalian pengantar yang saya berikan. Bagaimana pengembaraan, growth mindset itu bisa berpengaruh terhadap performa seorang anak. Jadi kesimpulannya bahwa pengembaraan ini didesain untuk memberikan pemahaman agar si anak itu memberikan pengalaman untuk memahami gitu. Yang kedua, ini juga didesain agar si anak itu dilatih growth mindset-nya. Dan yang ketiga, growth mindset ini yang sudah kita latih ini insya Allah akan meningkatkan performa dari anak-anak kita. Itu kurang lebih kesimpulan dari yang saya sampaikan. Jadi terima kasih atas waktunya. Selanjutnya nanti rekan saya Kak Budi yang akan
menjelaskan lebih detail tentang proses pembelajaran di Spiritual Adventure. Dunia adalah sebuah buku. Mereka yang tidak berpergian hanya membaca satu halaman. Lalu kata Al-Quran, dialah yang menjadikan bumi untuk mudah bagi kalian, maka fantashiru fil ardh. Jadi berjalanlah kalian di muka bumi, makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepada Allah lah kalian akan dibangkitkan kembali. Nah, ayah bunda sekalian, mungkin cukup sekian ya. Lalu Kak, bagaimana mengubah dari fixed mindset ke growth mindset itu ada, tapi nanti saja dibahas di pertemuan di pengembaraan. Nanti dipraktekkan di pengembaraan, insya Allah. Nah, itu saja ayah bunda sekalian. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Agus untuk materinya. Yang pertama, untuk ilmunya yang sudah dibagikan, luar biasa ya. Ada satu yang menarik ya, bahwa sesuatu itu terjadi karena alam bawah sadar dan terbentuk karena repetisi kebiasaan, baik figur otoritas, komunitas otoritas, bahkan sensational feeling. Oke. Saya tekankan bagian F-nya ya, biar gak ketahuan ini orang Sundanya. Baik. Nah, ayah bunda semua, itu adalah pengantar dari Kak Agus mengenai bagaimana pemahaman terbentuk growth mindset dan dampaknya terhadap anak-anak. Kenapa itu dibahas? Kenapa di awal tadi ada sesi tersebut, sedangkan kita judulnya adalah sharing session spiritual adventure? Karena apa yang akan saya sampaikan saat ini, sebenarnya ini lebih ke teknis adventure-nya ya, lebih adventure-nya secara teknis, tapi ini tuh menjadi sebuah alasan mengapa teknisnya akan seperti ini, gitu. Nah, sebelum kita mulai, izin untuk kita nobar terlebih dahulu ya. Kita nobar video dari bagaimana spiritual adventure berlangsung di angkatan sebelumnya. Mohon izin untuk menayangkan. Oke. Dan selamat menyaksikan. Baru besoknya kita ke agrowisata. Aku nggak punya nomornya, kemarin aku minta tolong Saki. Udah dikontak, nah itu nanya apa yang kira-kira diperlukan di sana gitu ya. Cuman dijawab, Waalaikumsalam, ya Kak, udah gitu aja. Pergilah ke mengembara, maka kamu akan memahami segala suatu hal di sini, di dunia ini lebih real. Itu spiritual adventure, teman-teman. Frame of mind, katanya bahasa kerennya. Kita kereta jam 23.15. Kita masuk kereta jam 10 menit sebelumnya. Sandarkan harapanmu, bahagia yang kau mau. Jangan pernah ragu untuk melangkah. Hidup memang tak Masa dipeluk sama mama, terus bisa manggil ayah, bisa manggil anak, itu nggak bisa. Jadi kalau masih bisa dengerin omelan orang tua tuh beruntung banget kalian. Kalian itu kan ya seperti singkat saja lah, karena yang gitu. Memang tanpa kehidupan itu, salah satunya itu adalah mengenal sosial, mengenal orang lain, mempunyai teman, ya, supaya kita bisa mengambil manfaatnya. Jadinya gunung tertinggi, kita jangan menyerah. Mimpi
Ini kan, ini bala-bala. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang untuk temani. Teman-teman adalah seorang khalifah. Kita adalah seorang khalifah. Atas pertanyaannya khalifah itu apa? Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, Bahasa kotor itu mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang. Segala pertemuan pasti ada perpisahan. Terima kasih semua kakak mentor udah membimbing kita semua. Dan terima kasih teman-teman juga. Kalau saya ada salah mohon maaf. Jangan nangis, Riza. Jangan nangis, Riza. Maaf kalau karena 7 hari selama 7 hari ini paling banyak memori yang susah untuk dilupakan. Terima kasih semua teman-teman semua. Salam kembali. Baik, ini dia saya persembahkan Spiritual Adventure by Tala Kembara. Nah, belum full screen ya. Oke, sudah. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang ya Bunda semua yang sudah bergabung ya. Izin untuk mempersembahkan sekaligus mengenalkan Spiritual Adventure yang insya Allah akan kita selenggarakan batch ke-13 dan juga batch ke-14. Semoga Allah mudahkan nanti prosesnya seperti apa. Yang pengembaraannya akan diselenggarakan pada tanggal 30 Juni sampai 7 Juli, 8 hari 7 malam, dengan kelas pembekalan terlebih dahulu dari mulai tanggal 11 Juni. Ya, ada kelas pembekalan online. Oke, tadi Kak Agus sudah menjelaskan pengalaman, pemahaman terbentuk dari sebuah pengetahuan dan pengalaman sehingga jadi makna, growth mindset. Kenapa itu dibahas? Kenapa itu diawali gitu? Karena begini, Bapak Ibu semua. Jadi kami itu punya pemahaman. Salah satu pemahaman yang kami pegang, pembelajaran itu adalah sesuatu yang bersifat permanen ya, bersifat permanen. Baik dari behavior itu perilaku, sesuatu yang kelihatan gitu. Kayak saya naik motor, saya nyebur, berenang, terus saya bisa berenang, itu tuh ada sesuatu yang saya lakukan dan itu kelihatan secara physically, kelihatan, itu behavior. Dan juga mental representation atau mental representation ini tuh kayak pengetahuan, dari nggak tahu jadi tahu, dari nggak paham jadi paham, dari nggak berani jadi berani. Gitu. Dari yang fixed mindset jadi growth mindset itu adalah mental representation. Dan ini dihasilkan karena sebuah pengalaman. Gitu. Artinya, karena belajar itu soal pengalaman, maka belajar itu bukan berarti harus di kelas. Belajar itu nggak melulu di kelas, belajar itu nggak melulu di sekolah, di kampus, di bangku, gitu ya.
belajar itu karena definisinya pengalaman, yo bisa apa aja. Nah, makna belajar itu jadi kebuka luas. Sehingga apa itu spiritual adventure? Nah, kalau Bapak Ibu ngelihat, misalkan kita ngiklan ya di sosial media, di post IG dan lain-lain. Oh, ini nih travel agent mungkin, oh ini study tour, trip gitu ya. Bukan sebenarnya. Jadi ini tuh adalah lembaga pelatihan. Tala Kembara itu adalah lembaga pelatihan dan Spiritual Adventure ini adalah program pelatihan sebenarnya. Mirip KDM gitu. Kalau KDM kan di gubernur ya di Jawa Barat itu ngirim anak-anak anak-anak yang tanda kutip nakal gitu ke sebuah barak untuk dilatih. Ini kita pelatihan untuk melatih apa? Untuk melatih nanti saya akan bahas slide berikutnya itu lewat sebuah pengalaman. Pelatihan untuk ngelatih daya juang anak, ada 3 poin sebenarnya. Kesadaran ilahiyah, pendewasaan diri, dan pengenalan akan alam bangsa dan budaya. Itu yang pengen dilatihkan. Metodenya aja jalan-jalan. Tuh, metodenya backpacker. Lewat sebuah pengalaman. Harapannya dapat sensational feeling kalau kata Kak Agus tadi yang dijelaskan. Karena memang setelah adventure berlangsung, itu ini ada yang naik gunung lagi yuk gitu. Pada naik gunung lagi yang dulunya belum pernah pada naik gunung dan saya nggak diajak ya. Mereka naik gunung. Ada saat ini saya domisili di Malang ya Bapak Ibu semua. Ada yang apa namanya alumni dari Kota Malang itu ikutan sampai 3 kali. Akhirnya di sekolahnya dia membuat sebuah proyeknya itulah backpackeran. Mirip seperti konsep kita dan ketika itu diselenggarakan tuh datang dulu tuh ke saya tuh waktu itu, "Kak, bantuin dong saya mau bikin kayak gini." Sama kayak Tala Kembara gimana ya? Ayo kita bantuin. Ada 2 alumni yang bikin kayak gitu. Beda orang ya, yang satu orang Bekasi, yang satu orang Malang membuat program serupa. Itu karena sebuah pengalaman. Nah, kenapa sih lantas kami itu membuat sebuah program seperti ini? Kenapa pelatihannya harus backpackeran? Kenapa harus selama 8 hari, 7 malam, dan lain-lain? Pertama, ini saya pribadi sudah menjalankan program seperti ini dari tahun 2016, Bapak Ibu semua. Hampir 10 tahun ya saat ini. Berarti dari 2016, dulu di suatu sekolah swasta di Bandung, dan hanya sekolah itu saja, hingga akhirnya 2019 dibuka untuk umum, dan jadi satu nama tersendiri Tala Kembara Spiritual Adventure 2019. Berjalan terus hingga hari ini. Alasannya satu dulu tuh. Pencetusnya adalah istri saya, Kaleni. Ya, Kaleni itu beliau juga salah satu foundernya di Tala Kembara. Beliau waktu itu saya sama Kaleni ngajar di suatu sekolah menemukan bahwa murid di sekolah itu kok ini daya juangnya kurang ya gitu. Kemandiriannya kurang gitu. Terus mereka ini berangkat dari background keluarga yang berada sehingga kalau bahasa sekarang mah nggak napak tanah gitu, nggak nyentuh grassroots gitu ya, nggak napak tanah, mentang-mentang gitu misalkan bahasanya gitu, mentang-mentang. Kan saya tuh sebagai orang yang biasa-biasa saja ya saya biasa-biasa saja, berangkat dari keluarga biasa-biasa saja, bawaannya tuh pengen kamu tuh harus tahu dunia nyata tuh kayak gimana gitu, realita, buka gitu loh kerangka pikiranmu tuh, buka frame of mind tuh, buka, lihat realita tuh kayak gimana. Bahwa kamu nih apa yang kamu punya saat ini tuh adalah privilege dan itu kalau kamu bisa berhasil memanfaatkannya, ini bakal jadi sangat bermanfaat juga untuk orang lain, bukan hanya untuk diri pribadi gitu. Ayo atuh gitu. Ya, dulu tuh kayak gitu semangatnya tuh. Nah, istri saya ketika masa kuliah itu dapat beasiswa. Ceritanya beasiswa pertukaran pelajar dan salah satu dosennya cerita bahwa dia punya mahasiswa bimbingan yang perilakunya sama seperti itu, kemudian diajak ke Gunung Gede, Pangrango. Selama 3 hari ngecamp di sana, suruh bersusah payah dan kemudian terjadi perubahan dari mereka. Karena inspirasi itu dicobainlah diterapkan di sekolah, bongkar pasang, uji coba ini itu, dan akhirnya terbentuklah Spiritual Adventure ini. Karena banyak feedback positif yang kami dapat dari orang tua, terus kemudian banyak juga dari orang tua luar sekolah yang pengen dong Kak, ayo juga
bikin program ini untuk umum, masa kita harus pindahkan anak saya ke sekolah itu untuk bisa ikutan gini gitu. Ya udah deh, akhirnya kita buka dan ini setiap libur semester gitu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di IG-nya Tala Kembara postingnya 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali tiap libur semester baru kemudian ngadain gitu. Nah itu mah dalam tanda kutip itu mah ngeles aja, manajerialnya jelek. Oke. Nah, meski demikian jualannya jelek ya, mudah-mudahan programnya enggak. Nah, jadi apa yang akan dilatihkan? Ada 3 poin: kesadaran ilahiyah, pendewasaan diri, terus pengenalan akan environment, akan budaya. Gitu. Lewat sebuah pengalaman. Melalui pengalaman. Dengan harapan nanti dimaknai dan itu jadi lebih itu jadi sensational feeling dan mudah-mudahan itu mengubah gitu. Mengubah mindset-nya, mengubah akhlaknya, perilakunya. Itu yang diupayakan, yang diikhtiarkan. Oke. Selama spiritual adventure ini, lantas, oke itu konsepnya bagus, gimana nih eksekusinya? Sesuai nggak dengan ekspektasinya? Eksekusinya kayak gimana? Karena kebanyakan banyak juga nih lembaga yang visinya tinggi gitu ya. Visinya tinggi, bahasanya keren, eksekusinya ya sama aja. Mudah-mudahan ini nggak sama aja nih, mudah-mudahan eksekusinya. Saya coba jelaskan. Jadi, di spiritual adventure ini nanti para peserta akan mendapatkan sebuah challenge, Bapak Ibu semua. Kita itu menggunakan metode gamifikasi dalam pengembaraan kali ini. Ada challenge yang mereka harus kerjakan dari sebelum adventure berlangsung hingga 1 minggu setelah adventure berlangsung. Jadi proses pembelajaran itu bukan di adventure-nya saja, tapi jauh hari sebelum itu. Mereka akan diberikan budget, ya, akan diberikan dana sekian sebagai resource, terus kemudian ada challenge-nya. Challenge-nya adalah, gampangnya kayak gini. Dari tanggal 30 hingga tanggal 7 Juli, kalian harus bisa mengunjungi A, B, C, dan D menggunakan sumber daya yang sudah disediakan, embuh piye carane gitu. Nggak tahu, terserah gimana caranya. Yang pasti, kalian berhasil menyelesaikan challenge ini jika di tanggal yang sudah ditentukan, berhasil mengunjungi destinasi-destinasi yang sudah ditetapkan dengan resource seadanya. Gitu. Apa yang harus dikerjakan untuk melakukan itu, untuk bisa mencapai itu, maka para peserta ini akan berkoordinasi satu sama lain, bekerja sama, bareng-bareng, jadi sebuah tim, nyusun acaranya kemana dulu, berarti destinasinya, oke dari B nanti ke A, dari A nanti ke D, gitu dulu. Budgetnya, oke buat makan berarti kita butuh berapa ya? Kita harus nginep di mana ya? Kita sewa apa beli ya ini? Makannya kita ngapain ya untuk makan? Kita beli apa masak dan sejenis dan seterusnya. Karena entah gimana caranya, pokoknya dari tanggal 30 sampai 7 Juli 2025 harus mengunjungi A, B, C, dan D dengan sumber daya yang ada. Wah, problem solving-nya dapat, di sana pengalamannya, sosialnya dapat karena harus koordinasi, termasuk koordinasi dengan teman-teman yang baru dikenal, yang pasti perilakunya beda-beda. Ada yang introvert mungkin, ada yang susah dihubungi, ada yang dominan, udah wes biar gue yang ngerjain. Wah, ada yang kayak gitu. Sedangkan koordinasi harus berjalan kan. Wah, itu menarik sekali dinamikanya. Dari pengalaman itu aja udah banyak tuh pembelajaran yang didapat ya. Pengalamannya itu aja. Oke. Nah, selama pengembaraan itu berlangsung, selama itu proses berlangsung, ada mentor yang ngedampingi. Dari berangkat sampai pulang. Ada Kak Agus. Ya, Kak Agus. Yang akan membahas tadi, Kak Agus yang membahas growth mindset tadi akan mendampingi dari seluruh prosesnya. Dari kelas pembekalan hingga penutupan. Karena anak-anak akan menemukan banyak kendala selama proses ini berlangsung. Baik itu kendalanya, susah Kak ngehubungin si A, slow respon.
gitu. Oh, kalau mungkin kalau pada umumnya, oh iya ya, ya udah semangat misalkan gitu. Tapi mungkin kalau Kak Agus, kalau emang susah dengan cara itu, kamu nggak nyoba cari cara lain ya? Wah, dipaksa untuk berpikir growth mindset ya. Dipaksa untuk menemukan solusi, fleksibel dong. Mau nyerah gitu aja. Waduh, cuman segini doang. Galak ya Kak Agus ya. Nah, itu contoh aja. Yang aslinya galak saya sebenarnya. Nah, terus juga ada saya juga yang insya Allah ngedampingin yang di trip nanti. Jadi oh iya, tadi di awal saya sebutkan ada trip Jawa Tengah dan ada trip Jawa Timur. Ya, nanti Kak Agus di Jawa Tengah, saya di Jawa Timur. Alurnya kayak gimana? Alur kegiatannya seperti ini, Bunda semua. Alur kegiatannya. Mulai dari oh sebentar. Kak Agus, saya itu yang share screen apa ya? Jangan-jangan belum pindah-pindah ya dari tadi ya? Udah Kak, udah. Sekarang alur kegiatan. Oh, oke, siap. Siap. Makasih banyak. Saya khawatirnya saya ngomong gitu ya, tapi kemudian nggak memerhatikan. By the way, ayah bunda semua, kalaupun ada yang mau ditanyakan langsung boleh ditanyakan aja ya. Ditanggapi juga nggak apa-apa kok. Ya, oke. Nah, alur kegiatannya, Bapak Ibu semua, jadi kita ada proses pendaftaran saat ini. Ditutupnya tanggal 11 Juni atau saat kuota terpenuhi. Kemudian di 12 peserta, maksimal melarnya itu di 15, kami itu di 15 peserta itu maksimal banget karena hitungannya 5 orang 1 mentor ya, 5 orang 1 mentor. Jadi diperhatikannya oleh 5 orang diperhatikan oleh 1 mentor. Kemudian kelas pembekalan secara intensif dari 11 Juni itu lewat Zoom 2 hari sekali ya sampai pembekalan dimulai. Kemudian adventure-nya tanggal 30 dan sampai 7 Juli 8 hari dan nanti ada penutupan presentasi portofolio. Selesai itu semua, mereka mendokumentasikan, mereka nulis jurnal juga selama prosesnya berlangsung dan nanti dipresentasikan di tanggal 18 Juli. Setelah itu akan ada report kepada orang tua one by one. Gitu, dilaporin. Adventure kemarin ngapain aja, itu kita ada pertemuan dengan orang tua one by one. Yang waktunya fleksibel ya. Fleksibel, kapan orang tuanya bisa, kita bisa, cocok, kita ketemu, terus kita report. Gitu, kita mengadukan. Nih Bun nih, anaknya gini nih. Pak, anaknya keren, gini tuh maksudnya. Ya, luar biasa, seperti itu. Pun kalau ada tindak lanjut, ada rekomendasi, yaitu disampaikan di report itu, saran-saran dan gimana nih dengan potensi yang ada dari hasil yang kita temukan, rekomendasi untuk kedepannya, kayaknya cocok deh kalau belajar ini, kayaknya cocok deh kalau ikutan kegiatan A, B, atau C. Biasanya dalam report itu berisikan seperti itu ya. Selanjutnya, kita bahas satu-satu. Jadi di kelas pembekalan ngapain? Di kelas pembekalan, peserta akan di Zoom, akan melalui Zoom, ini untuk membuat perencanaan pembelajaran, perencanaan perjalanan. Kan games-nya udah diumumkan. Nah, mereka selama Zoom itu akan gimana caranya memecahkan, menyusun plan-nya. Oke, kita pengembaranya berarti ini, mulai dari mereka yang menyusun itinerary-nya. Dari A ke B ke C gitu, destinasinya mana dulu, kita nginep di mana, kita ngapain, itu semuanya disusun mereka sendiri dengan pengawasan tentunya. Gitu, plan-nya. Sehingga adventure itu di tanggal 30 itu mengeksekusi apa yang direncanakan. Yang mereka sendiri rencanakan. Gitu, di tanggal 30 itu mengeksekusi apa yang sudah direncanakan. Yang mana realitanya seringkali banyak faktor X rencana itu tidak sesuai realita gitu. Wah, ini gimana itu? Stres lah, pusing lah. Kok gini sih? Kok gitu sih? Gitu. Nah, itu nanti tugasnya Kak Agus tuh. Mau nyerah gitu aja, gitu doang. Gitu ya.
Nah, di situ kan apa namanya permasalahan terjadi dan harapannya growth mindset itu bisa kebentuk ya dari sana, dari pengalaman-pengalaman itu. Karena jujur sampai saat ini belum ada sih ya plan yang sesuai dengan eksekusinya. Eksekusi yang sesuai dengan plannya, mohon maaf kebalik. Nggak ada ya sampai saat ini tuh. Pasti miss di beberapa hal. Karena ya seperti itulah realita dunia ini terjadi ya. Gitu. Nah, sehingga kelas pembekalan fungsinya untuk membuat plan tadi. Kemudian ada berangkat adventure, trip Jawa Tengah kita akan, saya jelasin dulu yang Jawa Tengah. Jawa Tengah itu mulai dari eksplor sejarah Semarang, kita ke panti, di sana ada panti bayi, kemudian sharing-sharing di panti tersebut, ke agrowisata Teh Tambing, lihat proses tehnya, pembuatan teh dari mulai metik, dari nanam, metik hingga menyicipi ke sebuah cangkir dan dicicipin tehnya. Terus kemudian sentra produsen Carica, explore Dieng, di sana banyak banget wisatanya ya di Dieng, jadi ya dicobain gitu selama budgetnya cukup tentunya. Kurang lebih Museum Kaliasa, Candi Arjuna, Kawah Sikidang, DPT, sharing juga dengan kepala adat Dieng untuk mengenali Dieng seperti apa. Pendakian Gunung Prau, ada naik gunungnya ya. Bapak Ibu semua ada naik gunungnya dan ke Pantai Menganti gitu. Jadi Semarang, Wonosobo, Kebumen gitu ya. 8 hari itu. Kenyang itu mah. Biasanya orang bilang kalau naik gunung itu bakal ketahuan aslinya. Lah 8 hari ini bukan cuman gunung tapi segala macam itu udah bukan ketahuan aslinya lagi, udah nggak bisa jaim-jaiman itu. Nggak bisa jaim-jaiman. That's why nantinya itu jadi sebuah report dan di feedback langsung karena udah nggak jaim-jaiman ya. Kamu tuh gini orangnya gitu. Ribut-ribut tuh udah sangat tidak bisa dihindari ya. Meskipun alhamdulillah saat ini nggak ada kalau yang sampai jotos-jotosan ya. Tapi kalau ribut-ribut, cekcok, debat itu dari kelas pembekalan ini udah banyak. Karena orang yang nggak saling kenal tiba-tiba ketemu nyelesain masalah bareng-bareng dengan perilaku yang berbeda-beda. Itu konflik semua isinya di sana. Jadi ini kok nggak nyeritain bagus-bagusnya ya? Saya tuh mohon maaf Bapak Ibu, tapi saya set ekspektasinya dulu realitanya seperti apa, dari situ justru banyak pembelajarannya. Ya. Nah, kalau nampilin testimoni bisa aja sih, tapi oke deh, nanti ya. Saya set dulu situasinya kayak gimana. Kemudian untuk trip Jawa Timur, kita explore sejarah Kota Pahlawan ya, explore museum di Surabaya, ke Kampung Batik Sengguru, membuat topeng Malangan, belajar tari topeng di sana, terus ke Museum Panji nanti sharing dengan budayawan Pak Dwi Cahyono di sana. Kemudian menonton pertunjukan topeng Malangan juga, kebun kopi Bocek untuk melihat proses pengolahan kopi, live in, kita tinggal di kampung ya, bareng sama warga di sana. Cuman ini masih masih to be announced antara Kaliwatu atau di Ngadas, pendakian Gunung Butak dan terakhir ke Pantai Balekambang. Gitu. Ada gunungnya, ada pantainya, ada desanya, ada budayanya, nasionalismenya, destinasinya seperti itu. Sama waktunya 8 hari 7 malam. Bisa dipilih maunya yang mana gitu. Kemudian terakhir setelah itu semua selesai, anak-anak, teman-teman akan melakukan presentasi. Satu orang, mempresentasikan apa yang mereka dapat kepada orang tua, kepada kita semua ya, karena ini biasanya dibuka untuk umum. Seperti apa yang mereka dapatkan, pengalaman apa, pembelajaran apa. Kita juga bisa tanya langsung ke mereka, menguji gitu ya. Neta udah bayarin mahal nih, Bapak Ibu nih, Ayah Bunda nih. Coba presentasi apa yang kamu dapat. Gitu doang. Wah, itu bisa dimarahi, silakan nanti di sana. Intinya ada presentasi, portofolionya per orang. Biasanya kalau banyak bisa sampai 2 hari ya. Dan ini dibuka untuk umum. Rekamannya itu yang porto sebelumnya, angkatan sebelumnya, rekamannya kami upload di YouTube, Bapak Ibu. Kalau mau ditonton, boleh silahkan. Nah, fasilitasnya jadi ada report, ini udah termasuk asuransi, ada multivitamin juga untuk anak-anak selama 8 hari itu, dapat merchandise, ada sertifikat ya,
ada pengalaman, tentunya pembelajarannya itu yang paling penting, dan ini juga udah mencakup seluruhnya logistik, tiketing, transportasi, dan lain-lain. Pertanyaan yang paling banyak masuk, berapa lantas biayanya? Dengan pengalaman sebanyak itu, biayanya Bapak Ibu per orangnya adalah 5,7 juta, baik yang Jawa Timur ataupun yang Jawa Tengah. Ini bisa dapat diskon potongan 5% ya saat mendaftar 3 orang. Dikumpulkan kelompoknya, silahkan. Kalau daftar 3 orang, itu bisa dapat diskon 5%. Per orangnya 5,7 juta, dengan kurang lebih program berjalan selama 1 bulanan ya. 1 bulanan. Gitu. Dan terakhir, dari pesan dari salah satu pemilik Tala Kembara, Ustadz Aad, ya. Kata beliau, kutitip, anak bangsa pada kalian, didik mereka menjadi pemuda, menjadi akil balik dan mukalaf. Tapakan kaki mereka di kehidupan, di alam, di gunung, karena alam selalu ramah dengan manusia, ajak pergi para remaja itu, lalu pulangkan sebagai pemuda. Gitu. Daftar sekarang dengan cara menghubungi kontak person Kaleni 081123563111 atau lewat website talakembara.com. Mohon maaf ini tipe C-nya. Kenapa? Oh, oke. Bocor mungkin ya, nggak apa-apa. Nah, hal teknis lainnya mungkin syaratnya berapa? Syaratnya usia 12 tahun sampai 17 tahun. Di bawah itu atau di atas itu boleh ikutan, boleh, tapi kita ngobrol dulu ya untuk cari tahu kondisinya seperti apa pesertanya, anaknya. Terus kemudian bisa DP dulu, nggak harus langsung pelunasan, karena pelunasannya nanti di H-7, ya, dan pastikan dalam kondisi fit, tidak sedang dalam masa pengobatan atau pengawasan dokter. Berhubung ini sangat sangat mobile ya, berangkat dari A, B, C, D, itu pasti melelahkan. Jadi harus dalam kondisi fit dan tidak dalam masa pengobatan atau pengawasan dokter. Sekian dari saya ya, ditunggu pendaftarannya. Silakan menghubungi Kaleni atau lewat talakembara.com. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, nggak sabar buat daftarin anak, tapi anak saya usianya baru 4 tahun. Kita ngembara sama anak saya aja. Saya juga 4 tahun. Oke, 10 tahun lagi ya, mudah-mudahan kami bisa bertahan di 10 tahun lagi atau 8 tahun lagi setidaknya ya, Bunda Nova ya, Bunda Nove Ria. Oke, Bunda Wulan sudah on cam nih kayaknya nih. Ini saya tadi bercanda loh, Bun, nggak dimaafin tuh. Nah, itu apa untuk multivitamin ya? Untuk multivitamin yang diberikan itu seperti apa ya? Oke. Kami itu menggunakan dari Nutrilite, Amway, Bunda Wulan ya. Oh, ya. Ya, kalaupun nggak mau pakai itu dan mau bawa sendiri juga nggak masalah kok. Terus yang kedua, terkait dengan biaya itu sudah termasuk include dari proses perjalanan pertama sampai terakhir ya? Betul. Dari A sampai Z sudah selesai. Berarti untuk katakanlah uang saku di luar itu tetap dikasih atau enggak? Karena mungkin ada materi survival atau apalah kan. Itu yang saya tangkap ya. Menarik pertanyaannya. Itu betul di luar uang saku, tapi uang saku tuh kami batasi. Nah, gitu. Jadi ada batas uang saku yang harus diberikan ke anak. Yang boleh, bukan harus, yang boleh diberikan ke anak. Ada batasnya. Nanti ada Satpol PP-nya. Dikasih uang berapa? Dikasih uang berapa? Jangan, kenapa? Kenapa kok dibatasi? Jangan sampai, ya mohon maaf ya, banyak orang tua yang sangat baik ke anaknya dan sangat sayang. Saya paham kok gitu. Ngasihnya banyak banget gitu. Udah setara dengan biaya pendaftaran. Ya jadinya santai aja gitu di sana. Oh, udah kita kekurangan uang nggak masalah nih, saya support gitu. Ya memang alhamdulillah, tapi nggak belajar apa-apa nantinya gitu. Sehingga ada batasnya. Gitu sih Bunda Wulan alasannya. Artinya kan untuk kebetulan anak saya kan di generasi Gen Z ya.
usia 16 tahun. Jadi memang untuk survive generasi Gen Z itu beda dengan generasi saya kan begitu. Kalau anak saya mungkin sudah terbiasa dengan kadang saya batasi banget kan gitu. Mungkin kalau di sini lebih saya batasi, lebih seru kayaknya ya. Betul. Karena gini, kenapa juga alasannya dibatasi? Kan budgetnya sudah kita siapin ya sebenarnya. Dan itu tuh itu sebenarnya dengan kalau berhasil mengelola budget itu udah cukup banget. Dan kalau nggak dibatasi, anak tuh empatinya nggak ada jadinya. Aduh, ini mohon maaf kalau kata-katanya terkesan frontal ya. Karena gini, santai aja lah, nggak perlu mikirin uang, apa namanya, nggak perlu mikirin uang kelompok gitu. Uang kelompok sisa berapa, gimana ngelolanya. Toh, saya mah punya uang. Kalau nggak bisa makan, nggak bisa pulang sendiri. Nah, kan gitu. Kan nggak boleh nih kayak gitu tuh. Itu jadi itu aja sebenarnya alasannya biar yuk sama-sama sependeritaan sepenanggungan gitu. Artinya jiwa survive-nya ketika mengikuti kegiatan namanya aja adventure ya. Sebuah perjalanan, dan perjalanan itu kan memang banyak resiko yang pasti akan dihadapi. Salah satunya mungkin Betul. kekurangan uang Betul. saku. Betul sekali. Betul sekali. Dan oh iya, saya lupa apa yang disampaikan Bunda Wulan, saya jadi keingetan bahwa Bapak Ibu semua justru semua fasilitas yang digunakan di adventure ini tuh bukan fasilitas yang berbintang. Mohon maaf, bukan gitu ya. Seapa adanya mungkin. Backpackeran gitu. Apa namanya? Modenya mode backpackeran. Gitu. Bisa jadi yang manja bisa akan berubah ya. Yang nggak manja jadi makin kebal. Menariknya tahun 2023 SA ke-8 kalau nggak salah. Ada peserta yang ada orang tuanya yang mendaftarkan anaknya usia 11 tahun waktu itu. Dan insight pas beres adventure itu berlangsung, terus kemudian ditanya, apa sih yang paling kamu rasa apa namanya berdampak gitu buat kamu dari pengalaman ini? Akhirnya aku bisa mandi air dingin, katanya gitu. Kita tuh udah merancang segala macam, gitu ya. Yang kamu rasakan adalah kamu bisa mandi air dingin gitu. Tapi meski demikian, karena mandi air dingin itu kan bisa kebayang berarti kesehariannya seperti apa. Gitu. Udah super nyaman banget gitu. Satu, dia sampai ikutan sampai 3 kali ya. Di luar itu orang tuanya cerita bahwa anaknya itu sekarang, oh iya dulu mah ngeluh segala, kalau kan apa-apa tuh sekarang udah cepet-cepet ya, udah via HP udah langsung ya, jadi nggak kenal proses. Sehingga apa-apa tuh pengennya cepet. Sehingga kalau ada nggak nyaman dikit tuh ngeluh. Sekarang alhamdulillah bisa lebih bersyukur. Karena ingat adventure kemarin lebih berat gitu. Kasur saya di rumah lebih nyaman gitu misalkan. Oh iya, makan saya sekarang lebih enak, uang saya lebih banyak. Kemarin ya Allah harus bagi-bagi, misalkan kayak gitu. Ya nggak sekelaparan itu juga sih sebenarnya, tapi karena harus mikirin juga kan, nggak bisa poya-poya gitu ya, nggak bisa makan di KFC lah kalau misalkan nyebut merek mah gitu, nggak bisa, kita nyarinya warteg aja kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu justru diceritakan oleh orang tuanya, dan beliau ini yang waktu itu akhirnya bisa mandi air hangat, adventure kemarin ikut SA12 batch kemarin ke Lombok ikutan, itu udah adventure yang ketiga kalinya. Insight-nya tentu udah beda, udah bukan mandi air dingin lagi. Insight-nya udah beda. Itu mungkin sebagai gambaran sedikit ya Bunda Wulan ya. Oke, ada lagi silakan. Jadi kesimpulannya mungkin kalau yang manja-manja, memang karena kalau dilihat dari latar belakangnya, programnya itu untuk yang seperti itu. Kalau Bapak Gubernur Jawa Barat punya program ini anak-anak dididik masukin ke barak gitu. Nah, kami itu dari tahun 2019 punya program beginian untuk anak-anak yang biasanya gampang ngeluh, mudah menyerah gitu, kurang pede, nggak biasa bersosial,
nggak biasa ngambil keputusan. Kalau ada masalah dilempar ke orang tua. Nah, kami itu ada program kayak gini nih, Pak Gubernur, dari 2019 gitu. Diadain dan apa namanya, gembleng para remaja ini untuk mereka tuh biar lebih dewasa. Seperti itu sebenarnya. Meski demikian, ada juga yang udah datang, yang masuk, itu dia udah mandiri, dia udah punya daya juang. Nah, tentu kami sebagai mentor akan menyesuaikan ke orang yang seperti ini. Dia akan ditambahin challenge-nya. Karena kalau nggak ditambahin akan membosankan bagi dia pengembaraan ini. Gitu. Jadi masih sangat berubah-berubah ini tuh. Maksudnya selalu ada acara dadakan di tengah pengembaraan berlangsung, tergantung pada observasi selama adventure berlangsung. Ini anak udah keren banget deh. Leadership-nya ada, problem solving-nya ada. Ya wes, kita mundur, kamu jadi mentor ya, misalkan gitu. Kamu jadi mentor ya. Kamu jadi ketua pengembaraannya, kamu jadi mentornya, tolong titip dia. Wah, gitu. Aku yang nge-mentorin dia, aku yang nge-mentorin si kamunya ini, gitu. Maka proses pengalamannya akan beda lagi tuh. Susahnya ngurus orang, ya kita ngasih feedback ke dia, jadi akhirnya. Hal-hal seperti itu sangat mungkin terjadi ya, karena kita nyesuaiin proses belajarnya tiap orang seperti apa. Gitu. Monggo, jika ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, Kakak, Pak Akmal, Bu Kurnia, Bundanya Kaila, barangkali Kak Rona, kemudian Bu Ave, Bu Maisari barangkali, Bapak atau Ibu iPhone, Pak Kak Torik, atau Bapak Torik, silakan jika ada yang ditanyakan. Baik ke saya ataupun ke Kak Agus juga nggak apa-apa ya. Agus tadi materinya apa gitu, misalkan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, alhamdulillah. Saya anggap semuanya sudah jelas kayaknya ya. Sudah paham. Atau enggak, soalnya khawatirnya kalau diam-diam aja tuh apa yang saya sampaikan tuh bukan jelas tapi blas gitu. Iya, bingung. Nah, kan gitu. Itu soalnya dulu saya ngalamin kan pas kuliah. Kata dosennya ada yang mau ditanyakan, boro-boro nanya, "Pak, saya juga bingung nih apa gitu yang Aduh, mohon maaf. Bagian mana yang kurang jelasnya kira-kira Bapak Ibu? Semuanya, semuanya baik. Ini masih muda nih tampaknya kalau dari fotonya Kak Rona. Silakan. Oke, sebenarnya iseng aja ya, penasaran pengen nanya gitu. Sebenarnya pernah ada nggak sih Kak misi yang nggak benar-benar yang nggak berhasil gitu, atau destinasi yang kelewat atau nggak berhasil karena budgetnya mungkin karena waktunya gitu? Ada. It's a game. Karena a game itu ada yang menang, ada yang kalah. Otomatis. Rules-nya jelas. Menangnya kayak gimana, kalahnya kayak gimana. Jadi, apakah ada yang tidak berhasil? Ada. Saya nggak akan sebut batch berapa ya, gitu. Tapi ada setidaknya 2 apa 3 batch ya. Berarti dari 12 tuh ada 3 batch yang tidak berhasil. Apa yang terjadi? Ada konsekuensinya tentunya. Apa konsekuensinya? Oh, nggak bisa saya sebut di sini. Karena kita lihat dulu nanti, kenapa kok tidak berhasil? Apa yang tidak dia pelajari? Apa yang bukan dia ya, sorry. Apa yang tidak mereka lakukan atau sudah mereka lakukan tapi tidak efektif sehingga misinya tidak berhasil terjalankan. Bagian mana nih yang keliru? Oke, bagian A. Maka biasanya challenge-nya ada challenge tambahan, ada konsekuensi atau challenge tambahan. Challenge tambahan ini didesain untuk ngajarin kekosongan ini. Contoh ya, karena kurang baik dalam koordinasi, kerjasama timnya nggak baik. Silo istilahnya kalau dalam dunia profesional. Silo itu apa ya? Masing-masing gitu. Cuman mikirin kerjaannya doang, divisinya masing-masing.
Ya yang penting kan saya mah tugasnya ini udah selesai gitu. Yang penting kan saya mah tugasnya masak ya udah selesai gitu. Tapi nggak dipikirin tuh uang yang dikeluarkan untuk masak berapa, misalkan dia beli wagyu dar 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 dar. Yang penting kan saya masak menjalankan tugas. Iya, itu bisa dilakukan. Tapi kan kalau kayak gitu cara berpikirnya berpengaruh toh ke yang lainnya gitu. Nah, itu tuh adalah perilaku silo namanya. Cuman mikirin dirinya sendiri atau divisinya sendiri, nggak mikirin secara holistik, secara keseluruhan. Ini berpengaruh dan ini bisa membuat misi tidak berhasil. Apalagi kalau yang silonya banyak. Nah, maka saat itu beneran terjadi dan tidak berhasil, ada challenge tambahan. Untuk apa? Untuk mengatasi silonya ini. Yang pasti bakal dikasih tahu dulu dan di-feedback dulu. Kenapa tidak berhasil? Ayo kita sama-sama evaluasi A dan B sejenisnya. Udah paham? Challenge-nya ini ya. Oke. Perbaiki dan jangan kayak gitu lagi. Gitu misalkan. Gitu Kak gambarannya. Jadi pertanyaan. Sorry ya kalau jawabannya malah panjang lebar kemana-mana. Intinya ada yang tidak berhasil, ada. Apa yang terjadi jika tidak berhasil? Ada konsekuensinya. Gitu. Oke, ngejempolin. Saya anggap paham. Oh, kalau dari Kak Agus mah paham. Ya. Oke. Silakan. Jika ada pertanyaan lagi, mumpung masih di sini ya, mumpung ruang Zoom-nya masih dibuka. Inilah kesempatan Anda untuk bertanya. Enggak juga sih. Di grup juga boleh kok kalau misalkan Bapak Ibu selesai atau teman-teman kakak-kakak yang join hari ini, malam ini tidur, nanti malam istirahat, besok pagi baru kepikiran. Iya saya mau nanya ini, itu boleh disampaikan di grup ya. Nanti kita jawab kok gitu ya. Kita jawab kok selama pertanyaannya tidak terlalu sulit. Jadi kita pasti jawab gitu. Tapi jika mau bertanya sekarang silahkan. Ada? Satu? Dua? Tetot ya. Oke, cukup. Nah, saya membaca komentarnya lagi dari Bu Noveria ya. Sayangnya baru 4 tahun. Apa kita ngadain adventure buat anak 4 tahun ya? Ih, kemana-mana, lari-lari. Waduh, belum kebayang saya. Oke, baik. Sekian sehingga jika sudah cukup ya Bapak Ibu semua. Betul, mini adventure ya Kak Agus ya. Termasuk apa namanya? Mini-mini juga ya pesertanya ya. Oh, di Jogja udah ada ya trip untuk anak-anak ya? Wah, boleh kabar-kabar dong seperti apa? Kami belum tahu nih programnya seperti apa. Nah, oh iya by the way ini juga Tala Kembara juga semisal Bapak Ibu mau menerapkan spiritual adventure ini di sekolah atau di lembaganya masing-masing, kami juga membuka peluang untuk in-house ya. Ada beberapa lembaga juga yang menghubungi ke kami, Kak, pengen dong ini tuh masuk jadi salah satu kurikulum ajarin guru-guru saya. Boleh. Tuh, Kak, pengen dong ini tuh masuk jadi kurikulum dan nggak usah ngajarin susah lagi nanti sekalian handle aja gitu anak-anaknya. Jadi nanti rutin tiap semester ada program seperti ini. Siap. Kayak gitu juga boleh. Kami terbuka untuk hal-hal kolaborasi dan apa namanya masukan, feedback, saran dan sejenisnya. Kami sangat terbuka. Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi saya langsung. Saya ada di grup ya. Bisa japri atau disampaikan melalui grup juga sangat terbuka. Silakan. Siap Baik. menghubungi untuk kolaborasi. Wah, ditunggu. Baik. Madiun ini peluang deh, potensi. Di Madiun ya. Boleh, silakan. Mari kita adakan di Madiun. Baik, Kak Agus mau menyampaikan terakhir sesuatu hal? Sudah, saya tunggu anak ayah bunda sekalian, kita mengembara bersama, kita lihat indahnya dunia, kita baca ayat-ayat
yang ada di alam raya, Kak Budi. Itu saja mungkin. Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Agus untuk materinya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya untuk kesediaannya hadir hingga pukul 9 lebih ya. Mohon maaf segala salah hilafnya kami ucapkan. Semoga bermanfaat di pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pengembaraan selanjutnya. Saya Budiana Dwinata dan rekan saya Agus Akmaludin. Kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Kak Budiana, Kak Agus. Pengembaraan adalah perjalanan yang bukan hanya mengarah pada penemuan tempat baru, tapi tentang menemukan diri sendiri.